Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan materi tentang animalia. Yang pertama, pengertian Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks dengan multiseluler dan termasuk klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas sendiri, sehingga mereka bergantung pada organisme lain untuk makanan. Tidak dapat berfotosintesis sehingga mencari makanan sendiri untuk bertahan hidup. Ciri dan karakteristik Kingdom Animalia. Ciri Kingdom Animalia yang pertama, karena tidak memiliki klorofil, maka mereka tidak dapat berfotosintesis menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus mencari makanannya sendiri untuk mendapatkan energi. Yang kedua, Kingdom Animalia merupakan kingdom yang memiliki paling banyak anggota tubuh dan amat bervariasi. Karakteristik Kingdom Animalia. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk bergerak dan sel saraf untuk merasakan melalui indera yang dimiliki. Yang kelima, melakukan reproduksi seksual atau melalui perkawinan. Porifera atau sering disebut dengan spon. Filum ini diklasifikasikan sebagai hewan invertebrata. Hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori pada seluruh tubuhnya. Adaptasi porifera dengan bentuk tubuh yang memungkinkan air masuk lewat pori-pori dan zat makanan mengendap. Kemudian air keluar bersama limbah lewat oskulum di bagian atas mirip cerobong asap. Spon memiliki rangka dalam dari spongin atau spikula. Semua spon atau porifera adalah makhluk air yang tidak berpindah tempat atau sesil. Ciri-ciri porifera: dipoplastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektoderm dan mesoderm. Kedua, tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Ketiga, tidak mempunyai otot dan saraf. Sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Dan struktur tubuh porifera. Tubuh porifera tersusun pada oskulum, yaitu saluran penyebaran air dari tubuh, ostium atau aperturea, yaitu lubang kecil tempat masuknya air ke dalam tubuh, spongsol yaitu saluran yang terdapat di bagian tengah tubuh. Dinding tubuh porifera tersusun atas pinakosit, yaitu sel tubuh bagian luar, porosit yaitu sel berlubang yang di dalamnya terdapat ostia, miosit yaitu sel otot yang mengelilingi porosit dan oskulum, choanosit atau sel leher yaitu sel pelapis dinding spongiosol dan berfungsi untuk mencerna makanan, serta intrasel. Ambiosit yaitu sel penghasil matrik pada lapisan tengah tubuh. Scleroblast yaitu sel penghasil spikula yang berfungsi
sebagai rangka tubuh. Porifera bereproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual. Sistem reproduksi aseksual pada porifera dilakukan dengan pembentukan tunas dan gemule. Gemule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Reproduksi aseksual tergantung pada spesies spons. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan tunas, fragmentasi, atau pembentukan permata. Sebuah kuncup adalah pertumbuhan eksuat pada spons. Jika kuncup jatuh, ia mengupang, mengendap, dan tumbuh menjadi spons. Terkadang kuncup tidak pecah mati, kemudian satu spons menjadi koloni spons. Sering potongan atau fragmen spons putus. Mereka bisa tumbuh menjadi spons baru. Beberapa spons air tawar menghasilkan partikel seperti biji yang disebut gemules. Mereka diproduksi ketika suhu air mendingin. Spons dewasa mati di musim dingin, tetapi permata bertahan hidup. Seksual. Sistem reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet. Embrio akan tumbuh menjadi larva berfagel, kemudian keluar dan mesohil sama aliran air keluar melalui oskulum dan menempel di substrat menjadi porifera dewasa. Di musim semi, ketika air menghangat, gumule tumbuh menjadi spons baru. Kebanyakan spons bereproduksi secara seksual. Manfaat porifera. Spons adalah hewan yang termasuk dalam filum porifera. Namun porifera berarti pembawa pori atau memiliki lubang. Mereka dianggap menjadi salah satu organisme yang paling sederhana. Mereka memiliki nilai ekonomi. Zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi obat penyakit kanker. Contohnya zat polikoridin. Selain hal itu, ternyata porifera dapat mengembalikan zat air. Hal ini dapat dibuktikan karena zat-zat yang tidak berguna yang berada di sekitar porifera bisa tersedot melalui pori-pori dan porifera akan menyaringnya. Adapun manfaat porifera dalam kehidupan manusia. Manfaat porifera adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan Domospongia yang hidup di laut dimanfaatkan sebagai spons. Yang kedua, hewan Domospongia juga dimanfaatkan sebagai alat pembersih. Yang ketiga, zat kimia yang dikeluarkan dapat mengobati penyakit kanker. Yang keempat, sebagai antiinflamatori, antitumor, dan antibiotik. Yang kelima, sebagai alat penggosok untuk mandi dan mencuci. Yang keenam, sebagai penyaring air. Yang ketujuh, sebagai hiasan akuarium. Yang kedelapan, porifera juga dijadikan sebagai obat kontrasepsi atau KB. Yang kesembilan, sebagai sarana untuk perkembangbiakan dan mencari makanan bagi beberapa hewan laut. Yang ke-10 sebagai makanan hewan laut lainnya. Yang ke-12 sebagai tempat bersembunyi beberapa hewan laut dan predator. Yang ke-13 sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Pengertian Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemerta, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Ciri-ciri Platyhelminthes: tubuh pipih dorsoventral dan tidak bersegmen. Umumnya golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Beberapa contoh Platyhelminthes adalah planaria, yang sering ditemukan di balik batuan panjang 2-3 cm. Bipalium yang hidup di balik lumut lembab panjang mencapai 60 cm. Colonorchis sinensis, cacing hati dan cacing pipi. Karakteristik Platyhelminthes: 1. Memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen. 2. Mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. 3. Hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. 4. Reproduksi generatif dengan perkawinan silang. Secara vegetatif dengan membelah diri, fragmentasi.
5. Hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lain. 6. Sangat sensitif terhadap cahaya. Filum Playhelminthes ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, kelas Turbellaria, cacing berambut getar. Umumnya hidup bebas dan tubuhnya tidak bersegmen, serta bagian luarnya dilapisi epidermis dan dilengkapi bulu getar. Tubuhnya dilengkapi dengan sel-sel penghasil lender zat mukosa. Contoh hewan kelas Turbellaria adalah Planaria. Kelas Trematoda, cacing hisap. Sebagai besar anggota kelas Trematoda bersifat parasit pada hewan vertebrata. Bentuk tubuhnya seperti daun dan dilengkapi dengan alat penghisap di bagian mulut dan bagian ventral. Contoh hewannya adalah cacing hati. Kemudian kelas yang ketiga, kelas Cestoda, cacing pita. Anggota kelas Cestoda bersifat parasit. Bentuk tubuhnya seperti pita dan bersegmen, beruas atau disebut proglatid. Setiap ruas dilengkapi dengan seperangkat alat hermaprodit. Ada juga yang dilengkapi dengan alat hisap pada bagian kepala. Contohnya Taenia saginata atau cacing pita sapi, dan Theonia solium atau cacing pita babi. Playhelminthes. Yang pertama, sistem pencernaan gastrovakular adalah sistem pencernaan pada cacing pipa atau Playhelminthes. Peredaran makanan pada sistem pencernaan cacing pipi melalui usus yang dimulai dari mulut, faring, dan kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Yang berarti makan disebarkan ke seluruh tubuh. Gas oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan melalui proses difusi. Playhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah dan rongga tubuh selom, sehingga disebut hewan acelomata. Yang kedua, indera. Beberapa cacing pipi mempunyai ocelia di kepala. Cacing pipi memiliki indera beraba dan sel kemorestor. 3. Reproduksi. Beberapa cacing pipi tidak bisa melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilasi ovum terjadi dalam tubuh. Fertilasi bisa dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan membelah diri atau fragmentasi. Ya, selanjutnya ada siklus hidup Platyhelminthes. Yang pertama, Fasciola hepatica, telur bersama feses berubah menjadi larva bersilia atau mirasidium, lalu siput air atau Limnea auricularis atau Limnea javanica berubah menjadi sporopista, berubah menjadi redia, lalu Cercaria keluar dari tubuh siput, menempel pada rumput atau tanaman air membentuk kista atau metacercaria, lalu dimakan domba atau sapi, usus ke hati sampai dewasa. Yang kedua ada Chlonorchis sinensis, telur bersama feses mirasidium berubah menjadi siput air, berubah menjadi sporokista, menghasilkan redia, menghasilkan cercaria, keluar dari tubuh siput. Ikan air tawar menempel di ototnya, membentuk kista atau metacercaria. Ikan dimakan saluran pencernaan ke hati sampai dewasa. Yang ketiga ada Schistosoma javanicum, telur bersama feses berubah menjadi mirasidium, lalu berubah menjadi siput air, berubah menjadi sporokista, menghasilkan redia, menghasilkan cercaria, keluar dari tubuh siput, lalu menembus kulit manusia ke pembuluh darah vena. Yang terakhir Taenia saginata atau Taenia solium, proglotit bersama feses mencemari makanan babi, lalu babi, usus babi atau telur menetas jadi heksagon, lalu aliran darah, otot atau daging atau cysticercus manusia, usus manusia atau cysticercus pecah, lalu scolex menempel di dinding usus sampai dewasa di manusia, lalu keluar bersama feses. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi Platyhelminthes, sebagian besar tergolong
hermafrodit. Individu hermafrodit memiliki sistem reproduksi jantan dan betina sekaligus. Untuk kopulasi, sebagian besar pada platyhelminthes dilakukan oleh dua individu. Untuk menghasilkan rekombinasi genetik dengan fertilasi dilakukan secara internal. Sperma diinjeksikan ke saluran kopulatori dan bergerak menuju sel telur. Selain reproduksi secara seksual, platyhelminthes dapat dilakukan reproduksi aseksual, membentuk regenerasi bagian tubuh baru ketika terpotong. Ya, selanjutnya ada peranan platyhelminthes atau cacing pipih. Umumnya platyhelminthes ini adalah suatu cacing yang merugikan karena disebabkan cacing ini bersifat parasit pada manusia serta hewan. Namun terdapat dari spesies platyhelminthes atau cacing pipih ini yang tidak merugikan manusia maupun hewan, yakni planaria. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.